Texmaco hanya akan masuk cutting teknologi. Nggak mau yang kaleng-kaleng? Nggak mau. Pak, ini yang buat orang Indonesia ya, Pak? Orang Indonesia, Pak. Kan orang selalu meragukan kemampuan insinyur-insinyur Indonesia. Itulah, Pak. Itu yang sesuatu yang orang tidak percaya kepada bangsa sendiri. Iya. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Ada getaran. Tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Wah, heran. Pak Harto lihat. Pak Harto tanya sama Habibie, "You sudah lihat Texmaco?" Habibie lihat, "Belum." Pergi lihat Ke pabriknya. ke pabrik. Jangan Habibie sendiri. Suruh Harto ikut. Biar ada saksi. Pak, industri marin lagi ya? Katanya bisa juga ya? Kapal segala macam kapal, Kapal Pak. ikan, ya. Sampai kapal 10.000 ton. Saya sekarang mau mengabdi. Ya, inilah pertemuan saya kedua dengan seorang konglomerat yang sudah banyak sekali berkarya untuk negeri ini. Dan ini produksi acara ini tidak ada suruhan siapa-siapa. Ini karena beliau, Pak Marimutu Sinivasan, ingin menceritakan supaya bangsa ini tahu, terutama anak-anak muda. Ya, dulu saya mengenal Texmaco itu adalah nama klub sepak basket Jakarta yang sangat luar biasa. Indonesia Muda Texmaco, dan saya adalah penggemar basket, penyiar basket, dan banyak orang berpikir Texmaco adalah tekstil, ya. Padahal lebih dari itu. Saya bacain ya apa yang sudah mereka lakukan, Texmaco Group lakukan, ya, dengan berbagai perusahaannya. Mereka pernah memproduksi foundry dan casting, kemudian textile machinery, mesin tekstil, kemudian mesin industri, kemudian juga ada peralatan untuk pabrik. Mereka juga memproduksi mesin-mesin, mereka juga memproduksi truk atau transmisi dan axle. Ini untuk otomotif. Mereka memproduksi truk, memproduksi banyak sekali otomotif. Mereka juga memproduksi mesin-mesin pertanian. Wow. Mereka juga punya mesin forging. Mereka juga membuat produk-produk yang rolled, ya. Dan kemudian sekarang juga mereka mempunyai beberapa sekolah dalam rangka mendukung pabriknya. Luar biasa. Itulah sebabnya Pak Sinivasan. Apalagi Pak? Lebih dari 10 sekolah. Lebih dari 10 sekolah. Wah, diralat tuh SMK. Dan beliau walaupun usia 86, ya, tetap sehat walaupun harus pakai kursi roda. Enggak minus ya Pak matanya? Iya. Enggak. Tidak. Masih terang. Bisa baca. Bisa baca langsung. Bisa baca langsung sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Karena beliau ini gila baca kalau saya katakan. Jantung bagus. Jantung bagus. Kolesterol bagus. Kolesterol semua bagus. Semua bagus. Kecuali prostrat. Itu pun bisa bagus, tapi dilarang oleh pemerintah saya pergi berobat ke luar negeri. Nanti kita bikin sendiri aja Pak. Oh, iya dong, nanti kan kita ada lagi industri kesehatan Bapak bikin tuh. Mesin-mesin untuk mengobatin, minimal untuk Bapak saja ya. Saya pikir ini luar biasa. Pak, kita akan bahas satu persatu. Pabrik Bapak punya 3 ya? 3 lokasi. Di mana aja Pak? Pabrik saya? Ya. Di banyak lokasi Pak. Banyak lokasi? Iya. Yang paling besar tuh di Semarang ya? Paling besar di Subang. Semarang. Ya. Subang. Dan Kerawang. Kerawang dan Kaliwungu. Oke. Kaliwungu itu dekat-dekat itu ya? Iya, dekat-dekat. Dekat Semarang juga? Semarang juga. Tapi Semarang, Subang, Karawang. Ujungnya ang semua nih Pak ya? Ujungnya ang semua ya? Wang, Rang, Subang gitu. Kecuali Kaliwungu. Kecuali Kaliwungu. Pak, saya tunjukin ya. Ini bukti bahwa kita ini sebenarnya negara hebat. Ya. Ada perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Pak Marimutu Sinivasan sudah berbuat luar biasa yang sebenarnya bisa kita andalkan, terutama juga untuk ke depan di zaman Pak Prabowo. Saya dapat daftar nih, Pak, kita foundry ya. Kita punya apa? Mesin foundry. Foundry itu apa sih Pak? Foundry itu pengecoran. Pengecoran. Baja dicor. Ada di mana nih Pak? Besi. Semarang. Ya, ada di Semarang. Semarang. Kemudian Bapak juga punya iron casting ya,
sama foundry supplying gray iron casting. Iya. Apalagi nih Pak? Jadi kalau logam boleh dibilang kita bisa bikin semuanya. Logam semua, Iya. termasuk yang gray. Iya. Hmm. Iya. Kita udah bisa lakukan. Oke, apalagi nih Pak? Texmaco juga membuat komponen otomotif bermacam-macam. ya, Bisa Pak? macam-macam. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Karena kalau itu baru bisa bikin truk. Hmm. Truk itu seluruh parts buat Buatan Texmaco 70%. 70%. Bapak juga Texmaco juga membuat mesin-mesin untuk tekstil ya Pak? Iya, iya. Betul. Iya. Jadi dipakai sendiri. Kalau tekstil kita bisa bikin sekarang semua mesin. Semua mesin, Ya. apapun. Apa yang dibuat oleh sekarang RRD itu semua bisa Taiwan, Ya, Korea, Jepang, Ya. kita bisa bikin semua. sebenarnya. Sebenarnya. Sudah dilakukan ya Pak? Bukan sebenarnya sudah dilakukan. Di tahun berapa Pak? Oh, kita lakukan mesin tekstil kita mulai yang buka pabrik itu pada waktu itu Pak Hartarto dan Pak Domo. Pak Hartarto Menteri Perindustrian, Iya. orang tua dari Erlangga. Iya. Dan Pak Domo waktu itu Menteri Perburuan, Tenaga kerja. saya kerja. Oke, luar biasa Bapak. Texmaco juga membuat mesin-mesin industri dan mesin-mesin presisi ya Pak? Iya, persis. Ekspor Ini pakai sendiri? jadi Ya. saya beli pabrik satu Aha, di depan Rolex oke. yang bikin untuk Rolex Di mana nih? Austria? di Switzerland. Di Switzerland? Ya, Bapak beli mesin untuk di depan pabrik Rolex. yes. Terus? Dan untuk sementara pernah saya jalankan juga mesin di sana. Wow. Sampai sekarang? Sekarang udah nggak ada lagi? Pakai orang sana. Dipakai orang sana? Ya, Masih milik Bapak? waktu itu. Oke. Bapak juga Texmaco juga pernah membuat mesin. Sekarang kan Ah, lebih banyak jam tangan dikuasai pakai elektronik. ya elektronik. Ya, jadi Nggak metik lagi ya? mekanikal Oke. masih ada, Masih ada? tapi harganya masih mahal-mahal. Ya, ya, ya. Dan masih dibikin. Kalau seperti itu suruh dibikin pun Texmaco bisa bikin. Texmaco. Pak, Suruh buka pabrik seperti Rolex di Switzerland, Texmaco bisa Bisa buat? Bisa. Oke. Ini masih belum lengkap nih. Juga membuat mesin molding ya Pak? Ya. Jadi saya kerjasama Ya. untuk bikin blow molding. Blow molding. Blow Yang molding, ditiup blow ya? molding Ya. itu dengan kerjasama dengan Hitachi Hitachi Jepang. di Jepang. Oke. Texmaco juga membuat apa? Power plant ya Pak? Mesin Bikin, peralatan power kita plant? bikin power plant untuk Siemens, Siemens ya? untuk ke Prancis, Alstom, Alstom ya, tahu? Alstom. Dan sekarang juga banyak komponen untuk PLN. PLN? Itu supply terbesar sekarang. Salah satu yang dalam negeri Texmaco. Texmaco. Ini yang pabrik di Indonesia ya Pak? Di Indonesia. Wih, nggak banyak yang tahu ya Pak fakta-fakta ini. Iya, iya. Komponen-komponen untuk PLN kita. Dan kita bisa bikin boiler, kita bisa bikin Boiler. seluruh peralatan untuk listrik bisa dibuat di Indonesia. Jadi kalau saya bilang, what can Texmaco do for Indonesia, kita akan bikin semuanya. Oke, tahan dulu itu Termasuk Pak. power plant. Saya kepengen publik Indonesia tahu Iya, iya. apa yang sudah dilakukan Iya, oleh iya, iya. seorang Marimutu Sinipasan. iya, iya. Turbin kita buat ya Pak? Bisa bikin, tidak ada masalah. Pabrik-pabrik kita bisa bikin. Bisa bikin. Welding Karena kita bisa bikin mesin untuk bikin turbin. bisa bikin mesin untuk bikin turbin. Iya. Gitu. Welding juga ya Pak? Welding juga. Welding. Wih, banyak banget ini ya, mesin-mesin besar. Sekarang semua dibuat. Texmaco jajaki untuk bikin mesin laser. Laser. Iya. Wah, ini Sedang advance dong ya. berunding. Oke. Banyak sekali yang Bapak Texmaco sudah lakukan, termasuk yang canggih-canggih ya Pak? Canggih-canggih. Yang canggih-canggih yang menggunakan Canggih-canggih. apa?
cutting edge teknologi. Texmaco hanya akan masuk cutting edge teknologi. Nggak mau yang kaleng-kaleng. Nggak mau. Oke. Sampai kan pabrik. Supaya Indonesia bangga. Oke. Indonesia tidak baik. Nothing is impossible for Indonesians. Nothing is impossible for Indonesia. Yes. Bapak merasa Indonesia sekali ya? Ya, saya orang Indonesia. Generasi ketiga Bapak di sini. Generasi keempat. Oh iya, ini ada juga petrochemical. Ya. Pabrik petrochemical juga udah pernah buat. Iya Pak ya? Ya. Yang di Indonesia? Di Indonesia. Power plant udah? Ya. Jadi kalau mau bikin refinery, kilang? Kasih untuk pengawasan kepada Bechtel, Ya. tapi yang bangun kita Indonesia. Mampu kita? Dengan orang Indonesia. Karena perlu pembiayaan besar, manusia banyak untuk digerakkan, ya. Bechtel punya, kita tidak punya. Jadi di Saudi Arabia seluruh refinery itu dibikin oleh Bechtel. Kalau di India Bechtel punya 10.000 orang. Ini perusahaan baja itu ya Pak? Bechtel ya? Yang Bechtel itu yang perusahaan baja itu atau pembuat kilang? Tidak, bukan bajai. Baja? Perusahaan bajai. Betul kan? Ya, ya. Ya, tidak. Dia beli baja dari Jerman, dari Italia, dari Eropa, dari Rusia, di mana aja. Terus? Tapi dia aja fabrikasi. Dia hanya fabrikasi. Sedangkan saya akan bikin bajanya, ya, kasih kepada dia untuk fabrikasi. Oke. Karena Bapak juga mampu membuat pabrik baja ya Pak? Oh, saya mau bikin pabrik baja. Pak, kenapa ya nyimpang dikit? Banyak sekali pabrik baja, industri baja dikuasai oleh orang-orang keturunan India ya Pak? Saya ingat Laksmi Mittal. Laksmi Mittal itu belakangan. Belakangan? Dulunya dia orang beli pabrik-pabrik bekas. Pabrik bekas? Yang ditinggalkan di Amerika sudah tidak. Karena mesin-mesinnya sudah lama. Ya. Harus diupdate. Orang Amerika tidak update. Ya. Karena itu Amerika akhirnya jatuh dalam industri. Oke. Dia beli dari luar lebih murah. Lebih murah? Dan dia bikin pabrik besi yang mikro. Yang lebih kecil, lebih canggih. Lebih menguntungkan? Menguntungkan. Texmaco juga pernah membuat komponen-komponen pabrik pupuk ya Pak? Kalau fertilizer? Pabrik pupuk? Pernah kita bikin. Pernah bikin juga? Kita bisa bangun pabrik pupuk. Bisa bikin? Pupuk kita nggak perlu takut. Karena kalau sudah bisa bikin refinery, ya. Seperti saya bikin, pabrik pupuk gampang. Gampang? Pengolahan sampah kecil itu ya Pak? Kecil. Dan Bapak udah pernah lakukan juga? Texmaco pernah lakukan? Kalau Texmaco akan gunakan untuk pabrik sampah, kita akan bikin pabrik sampah untuk DKI, atau betul-betul sebagai besar yang bisa generate power. Power? Ya. Dari sampah diubah menjadi power, energi? Energi dan sisanya jadi pupuk. Jadi pupuk? Wow, luar biasa. Udah pernah bikin gitu ya Pak? Sudah punya pengalaman, sudah pernah lihat di Eropa, di mana-mana. Gak banyak orang tahu loh kalau Texmaco itu variasi produksi luar biasa. Pernah juga bikin backhoe, traktor kecil aja ya Pak? Ya ini nih, tunjukin. Merek Perkasa. Perkasa. Dulu sempat bikin berapa unit Pak? Kita sekarang pun bikin Komatsu punya traktor semua, kita banyak kita bikin. Komatsu punya bulldozer kita yang bikin. Oke. Gigi bulldozer itu yang major, kita bikin. Bodinya dia bikin. Bodinya fabrikasi. Texmaco? Dia bikin. Oke. Juga mesin-mesin kapal ya Pak? Kapal. Masya Allah, gila ini. Bapak suruh bikin kapal. Bisa juga? Saya lihat di Itachi aja saya. Lihat yang 180.000 ton. Oke. Kapal selam bisa? Kapal selam bisa. Wow, ini sampai nggak bisa lagi saya. Traktor tangan segala macam pernah dibuat. Tiller juga pernah dibuat ya Pak? Traktor tangan. Pak, ini yang buat orang Indonesia ya Pak? Orang Indonesia apa? Kan orang selalu meragukan kemampuan insinyur-insinyur Indonesia.
itulah Pak, itu yang sesuatu yang orang tidak percaya kepada bangsa sendiri. Iya. Suka apa? Mereka sudah PITS pergi sekolah di luar negeri, fakultas-fakultas, bukan kerja di pabrik. Iya. Dia datang sini mengajar. Mengajar ya. Tapi yang perlu di pabrik, saya kasih buku sama Bapak satu. Ya. Bagaimana bikin barang yang bagus di Amerika. Tiap kali lihat mesin saya di pameran, di Jerman dia lihat. Pertama dia lihat di Jerman. Siapa di Pak Harto? Pak Harto atau Pak Habibie? Sama Habibie. Dua-dua. Karena Habibie bikin pameran di Jerman, udah Pak Harto taruh di situ foto-foto IPTN. Tapi di Jerman, sumber real yang ditaruh orang Jerman. Kalau ada pesawat kecil, dia taruh pesawat kecil di situ. Teks baku, tunjukkan mesin tenun saya bisa bikin. Mesin tenun? Mesin tenun, tapi airjet. Airjet sama waterjet. Datang, seluruh orang Jerman datang, masuknya lihatnya saya punya. Dan ada orang Jerman ambil rokok, taruh di mesin saya. Rokoknya bergerak enggak? Tidak bergerak? Tidak bergerak. Ada getaran. Tidak ada getaran? Tidak ada getaran. Wah, heran. Pak Harto lihat. Pak Harto tanya sama Habibie, you sudah lihat teks buku? Habibie lihat belum. Pergi ke pabrik ya? Ke pabrik. Sudah kembali dari situ, si Suki undang saya kembali lagi ke kantor, minta Pak Harto diundang. Saya bilang biar itu masih sedikit belum selesai, biar selesai dulu Pak. Saya punya BA Engineering. Dia suruh buka saya punya pabrik mesin di Subang. Di Subang ya? Ya. Saya bilang Subang itu ada banyak mesin yang sedang dipasang. Setelah dipasang, biar Pak Harto kita undang. Tuki bilang saya sudah lihat cukup lah. Bisa lihat sudah forging jalan, sudah ini jalan. Pak Harto malah ada waktu untuk keliling gitu semua. Jauh lagi apalagi naik mobil. Ke Subang lagi ya? Subang. Berapa hektar, 200 hektar lebih. Jadi baiknya, you kasih undangan ini. Terus saya mau kasih undangan ini kepada Pak Harto baca. Untuk saya bilang oke, saya datang. Tapi Habibie harus datang. You undang Habibie. Saya keluar. Saya pikir-pikir macam mana mengundang Habibie. Ketemu aja dia nggak mau. Mesti tunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi saya datang ke Murdiono. Pak Murdiono? Pak Murdiono sama saya dekat. Baik. Karena saya ketemu Pak Harto kalau panggil saya, panggil melalui Pak Murdiono. Jadi dengan itu saya kenal dengan Pak Murdiono. Murdiono telepon sini masa Pak Harto tunggu. Saya datang. Saya bilang sama Pak Murdiono ini, dia suruh Habibie datang. Habibie nggak mau datang. Betul, betul. Boleh saya cek ke Pak Harto? Boleh. Murdiono kasih tahu sama Pak Harto. Pak Harto bilang sama dia, jangan Habibie sendiri. Suruh Harto ikut, biar ada saksi. Pak, sekarang kita mendapatkan presiden baru, yaitu Pak Prabowo. Saya dengar Bapak sangat dekat ya? Sangat dekat. Dengan Pak Prabowo, ya berkali-kali ketemu. Juga dengan ayahnya juga ya Pak ya? Termasuk Teks Mako yang dipimpin oleh Pak Marimutu Sinivasan. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk Republik ini kalau Bapak kembali mendapatkan dukungan kepercayaan Pak? Ini. Oke. Kita baca satu. What can Teks Mako do for the nation? Ya, terutama untuk mencapai economic growth 8% ya Pak? Iya. Betul ya? Dan juga menuju Indonesia Emas 2045. Inilah ya daftar jadi,
yang dibuat oleh 8% growth. ya Pak Marimutu Sinivasan dan tim dari Texmaco ya untuk dalam rangka mendukung pemerintah Pak Prabowo mencapai economic growth 8% dan juga Indonesia Emas 2045. Satu, bisa membantu dalam produk-produk value added yang berdasarkan kayu ya Pak, betul ya? Ya, pertama kayu. Ya, kayu kan, manufacturing wood and wood based value added products. Produk kayu itu yang tadi Bapak di episode 1 bisa Bapak bikin rumah kayu itu ya Pak? Bangunan kayu sampai berlantai-lantai. Udah mampu kita melakukan Pak? Udah mampu melakukan rumah kayu sampai berlantai-lantai gitu? Kan puluhan di Amerika ada, Eropa ada, itu ada. Kita tinggal ambil arsitek dia, suruh bikin, kita bayar. Arsitek dia. As simple as that? As simple as that. Oke. Dan beli mesin-mesin dari dia. Oke. Untuk bikin. Terus, nanti kita tiru mesinnya. Oh jadi Bapak tuh kalau ngeliat mesin langsung bisa tiru ya? Artikel Indonesia ikut sama mereka. Karena Texmaco bisa membuat mesin apapun ya Pak? Iya. Terus Texmaco bisa juga dalam rangka mendukung program Pak Prabowo Food Security yang meningkatkan produksi hasil tani ya, betul? Iya, hasil tani. Apa yang mau dibuat Pak? Banyak Pak. Jadi kalau Bapak lihat, kira-kira 20 tahun yang lalu, Belanda beli tomat dari Prancis. Karena dia punya weather waktu spring, cocok tanam di Prancis, di Greece, di Italia, semua tomat seluruh Eropa, harga tomat mahal. Musim semi ya? Musim-musim harga naik terus. Terus Belanda bikin greenhouse. Di mana tiap 12 bulan, tiap bulan berbuah. Sepanjang tahun? Sepanjang tahun. Iya. Kita bikin greenhouse di sini. Kita punya kayu, di orang pakai besi, kita kayu murah, kita pakai kaca, jangan pakai kaca, pakai plastik. Plastik lebih murah? Lebih murah. Dan kita bikin peralatan di mana untuk memanaskan. Mau dingin-dingin, mau panas-panas, karena kan air conditioner ada. Kita bikin khusus untuk itu. Jadi bisa ya Pak? Ya kita ambil dari sana, kita tiru. Apa nggak bisa? Kalau padi gimana Pak? Produksi padi? Di mana kita harus impor masih beras? Produksi padi, Green Revolution India, Green Revolution Filipina, Green Revolution itu. Terus sekarang Cina bagaimana lakukan, itu semua kita lihat, kita tiru. Salah satu Thailand. Thailand sekarang kan keluar satu. Dari sekarang mungkin 3-6 dalam satu. Ini. Dia di sini Cakok. Di Cakok? Keluar dari Cakok. Padi di Cakok? Padi di Cakok. Jadi bisa Pak? Bisa. 6 jadi 12. Sehingga apa? Produktivitas meningkat? Double. Oke Pak. Industri ini karena saya tertarik. Saya pergi lihat. Ini. Pak, industri marin lagi ya? Katanya bisa juga ya? Marin. Apa nih? Ikan? Kapal segala macam kapal Pak. Sampai kapal 10.000 ton, 1 juta ton bisa bikin. Besi juga bisa bikin. Besi bisa bikin, karena kita punya pabriknya ya Pak? Saya mau mendirikan pabrik. 15 juta ton di Subang. Di Subang? Itu saya sudah experience. Pak, kalau industri baja itu kan selalu berhubungan dengan bahan baku. Bahan baku dari mana ya Pak? Bahan baku Indonesia ada. Tapi kandungannya, kalau Bapak ambil kandungan fero di Cina, hanya 40%. 40%? 40%. Ya. Indonesia ada 70%, 60%, 30%. Lebih tinggi? Ya. Paling rendah 30%. Dari pasir besi nih Pak? Pasir besi. Terus? Jadi kita ada banyak di Indonesia. Kita bisa pakai. Jadi yakin mampu? Saya sudah bikin survei. Sudah bikin? Dan kalau perlu kita beli di Australia. Apa? Pasir besinya? Alatnya? Mesinnya?
Dia punya Pasirnya. Biji besinya. Biji besi. Karena biji besi di Indonesia masih 170-180. Kita ambil di situ kontrak Jangka panjang? Banyak kali Pembelian. lapangan yang kosong yang belum kita bisa sewa sama mereka yang punya. Dia dapat kita bayar berapa? Mungkin bayar $10. Tapi di sini $200, $300. Jadi kita ambil itu biji besi, iron ore-nya, kita bawa ke sini, kita bikin pellet dengan batu bara di sini, yang Bukit Asam cukup, itu yang 4.500. Kita bikin mesinnya semua kita bikin di sini. Mesinnya semua ada di sini? Semua mesin kita. Dari ini semua kita akan bikin. Kecuali untuk DRI yang kita beli dari Australia, itu kita akan bikin, bukan DRI-nya, kita bikin pabriknya, kita pasang di sana. Kita bawa DRI dari sana ke sini. Di sini, yang satu lagi kita bikin DRI di sini. Kita bikin DRI. Langsung harga besi akan $200. Sekarang Bapak tahu harga besi berapa? Ya bagus, $1.000. Jauh sekali bedanya. Untung $500, $700. Teks Bapak 2 tahun bisa bayar kembali utang. Dengan keuntungan yang sangat besar ya Pak? Wow. Apalagi itu kalau bikin Jeep, 3 kali harganya. 3 kali harganya. Menjadi value added-nya. Value added-nya. Texmaco juga bisa masuk ke dalam membantu support masalah perumahan ya. Karena Pak Prabowo membuat program membangun 3 juta rumah gratis. Itu kan sudah ada kan? Yang pertama itu rumah. Ya, rumah. Housing. Kita mampu Pak? Kayu kan? Kayu? Ya. Bapak mau propose dari kayu? Bapak sekarang lihat, di sini Indonesia pakai apa? Kayu juga kan? Atau batako. Batako sama kayu mana lebih kuat? Kayu lah mestinya ya. Ya. Oke. Luar biasa. Bapak datang Inggris, semua gedung sekarang pakai kayu. Amerika semua gedung pakai kayu. Tapi ini Pak, kayunya diolah ya, ada sentuhan teknologinya ya Pak ya. Itu kita sudah punya teknologi CLT, cross laminated pakai resin. Apa namanya CRT? Dia orang di situ nggak olah. Di sini? Dia orang keringkan. Kita bukan keringkan aja, kita bikin CLT cross laminated timber pakai resin. Pakai resin. Lebih kuat. Resin itu besi. Ya. Jadi kayak besi dia Pak. Kayak besi. Sekarang kan Bapak ambil aja plywood, marine plywood. Bapak ke kapal. Ya. Dalam kan pakai marine plywood. Waterproof kan? Waterproof. Itu. Renewable energy. Texmaco juga punya. Renewable energy. Energi terbarukan. Iya, semua boleh. Itu semua saya kuasai Pak. Macam mana bikin chip untuk solar, itu mana pabriknya bikin saya tahu. Nanti kita bikin. Bapak juga ada masuk juga di sektor kesehatan Pak, health ya, health sector. Health sector saya belum masuk, tapi India nomor 1 kan Pak. Iya. Di dunia Amerika beli, Eropa beli semua, dokter-dokter itu semua kawan-kawan saya. Jadi apa India bisa lakukan? Kita Pak bisa Sinivasan bisa contoh. Karena kan orang-orang daerah saya Pak. Atau diculik orang yang ke sini ya Pak? Enggak usah. Bantu Indonesia. Enggak usah culik. Ini dari India, saya nggak culik dia. Datang sendiri? Dia di perusahaan kereta api itu dia. Oh gitu. Jadi banyak sekali yang mau bekerja, asal Bapak panggil ya Pak. Luar biasa. Tekstil ya udah membuktikan. Pak kenapa ya industri tekstil Indonesia itu mati ya Pak? Atau banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang tutup? Tidak ada kesulitan Pak, tidak ada entrepreneur. Entrepreneurship menjadi masalah. Saya sekarang dagang di pasar. Saya lihat orang bikin tekstil. Saya pada modal, saya pergi cari pegawai-pegawai yang tahu tekstil, jual beli tekstil. Jadi kan tidak ada orang ITB, tidak ada. Saya kan mulai dari bawah saya lihat, oh ini perlu apa? Perlu insinyur. Saya pergi ambil.
Jadi Karena semangat. kebodohan saya, Aha. yang bikin saya hebat. Jadi semangat entrepreneurship-nya justru ya Pak. Iya, Kalau orang bisa ambil ya. iya. Oke, jadi justru apa ya, akal gitu ya Pak ya. Oke. Sektor perlistrikan Karena juga ya Pak. contoh, bukan saya kritik Pak ya. Contoh apa, Bapak di televisi, Ya, akhirnya Bapak masuk sini kan, Ya. karena Bapak menguasai. ya, Tidak mau sesuatu bidang keuangan atau itu tidak mau, Ya. meskipun bawa orang keuangan, saya akuntan Pak. ya kontak, Bapak nggak masuk. Karena saya lihat di sini uangnya lebih banyak. Uangnya lebih. Itulah Pak, Iya, iya, itu iya. entrepreneurship. Entrepreneurship, ya. Saya pegawai negeri juga yang keluar Pak. Saya dulu pegawai negeri keluar. Ya, di kelistrikan juga Bapak bisa bantu ya. Semua bisa Pak, Semua bisa. semua bisa. Ya ini yang Jadi Ah, nature, jadi orang bilang future renewable energy, kita akan nomor 1 dalam renewable energy. Kita bisa jadikan Indonesia renewable energy. Dan storage of, sekarang kan solar kan nggak bisa disimpan. Harus malam itu juga habis. Oh, yang solar cell ya. Solar cell. Jadi tenaga listrik dari apa? Dari matahari. Iya. Bapak tahu, Storage harus di baterai dong, Pak. Mesti di baterai dong. harus Storage. di baterai. Iya. Harus di baterai. Iya. Dia. Bapak tahu, Bapak naik 7, sekarang Boeing, Iya. jangan Boeing, sekarang Airbus, Hmm. 380. Iya. Yang dari Amerika bisa angkat kira-kira 600 penumpang. 600 penumpang ya. Ya. Bapak tahu listriknya dari mana? Dari solar. Itu listrik untuk jalankan Mesin. mesin, Ya. jet. Ya. Tapi untuk listrik lighting, Ya. itu pakai solar. Pakai solar. Jadi menghemat ya, Pak. Baterainya besar-besar. Besar ya. Berat juga ya. Hah? Berat juga. 12 meter baterai. Jadi banyak Itu sekali. baterai kita bisa bikin. Bisa bikin. Bisa bikin. Bapak punya pengalaman membuat baterai, Saya punya orang, ada yang punya punya orang. Rechargeable baterai. Rechargeable baterai. Oke. Aduh. Dan Bapak sekarang udah bisa juga apa punya keahlian untuk apa? Produk-produk yang teknologi Pak, AI kalau ya, Pak, ya? orang pedagang baterai di Medan untuk memperbaiki baterai, semua orang tampil. Semua orang tampil. Bekas-bekas baterai. Karena satu orang mulai. Terus mulai. Jadi India tuh Pak ya, kalau saya lihat menguasai tekstil ya Pak, seluruh dunia. Menguasai apa lagi Pak? Bioskop. Bioskop. Sama satu lagi, alat-alat golf ya Pak. Alat-alat golf, sport. Ya. Ya, baju sport. Kenapa begitu ya Pak? Bukan entrepreneurship, saya mau bikin, saya bilang orang lain nggak bikin, saya pengen lihat, saya selidiki. Lihat Pak, akhirnya beli mesinnya. Ada pasarnya. Sesimpel itu. Ya, sesimpel Jadi itu. orang India ini kan ngelihat peluang. Iya. Sekarang kalau saya sudah bisa bikin mesin jahit. Kalau sudah bisa bikin rajut. Jadi kan bisa bikin baju golf. Kalau saya sudah punya mesin jahit, saya bisa jahit bola. Kenapa Pakistan harus bola? Karena Pakistan banyak pabrik kulit. Pabrik kulit. Oh. Nah, kulit itu dia Muncullah sarung tangan. Iya. Oke Pak, apa yang Bapak harapkan untuk mewujudkan dukungan Bapak kepada Indonesia 2045 dan ekonomi global Saya besar? sekarang mau mengabdi 300 jadi 300 juta penduduk kita. 270 juta, ya. Miskin itu banyak. Ya. Saya lebih, dan miskin di dunia juga banyak. Ya. Itu yang kita perlu take care. Jadi Supaya kehidupan sekarang kan semua bank dunia, WHO, FAO, Ya. itu semua orang sarjana-sarjana dari universitas tidak tahu apa yang terjadi. Saya pernah bicara dengan profesor tentang padi. Dia tidak mau jawab langsung sama saya. Dia dari FAO. FAO, ya. Nah, dia kepala dari Green Revolution dari India. Ya.
Tapi waktu saya tarik bicara ke detail, dia lari. Kenapa, Pak? Nggak menguasai. Oh, saya pikir takut ilmunya Bapak curi ya. Nggak menguasai. Mana orang mau ke bawah, Pak, ke sawah. Bapak dari Sarjana. bawah. Bapak dari nol ya. Oke. Senang sekali saya, Pak. Jadi Bapak masih punya semangat. Walaupun usia 86, semoga ada perhatian, ada dukungan ke Bapak ya. Dan saya, Pak, angkat topi lah sebagai orang yang lebih muda. Bapak masih semangat untuk mengabdikan prestasi Bapak, pencapaian Bapak. Yang bukan kaleng-kaleng ya, Pak. Yang Bapak omongkan tadi adalah semua sudah terbukti. Dan Bapak mendapatkan penghargaan banyak sekali dari lembaga-lembaga internasional. Betul ya, Pak ya? Iya, ada. Jadi nggak kaleng-kaleng ini. Tapi saya tidak pernah mau Menyampaikan. saya gelar. Saya dari Manchester University, pusat tekstil di dunia. Oh, Manchester, oke. Itu diberikan penghargaan. Itu foto ada. Kepada itu foto saya kasih sama Sinifasar. Saya kasih sama Bapak. Nanti kita insert. Ya. Jadi itu ya, Pak. Jadi saya mewakilin anak bangsa, terima kasih atas semangat luar biasa. Hari ini saya belajar banyak. Ya, dan saya senang Bapak masih semangat untuk membantu Indonesia. Mari kita bantu, Pak, pemerintah kita. Ujungnya bantu pemerintah, bantu rakyat juga kita ya, Pak. Membuka lapangan kerja banyak, ya kan? Bapak membuka pendidikan yang sangat banyak supaya tertampung semua dan supaya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Ya. Saya cuman ingin berterima kasih karena orang Indonesia seperti Bapak bilang kadang-kadang inferior complex. Tidak percaya pada dirinya sendiri. Ya, bahwa kita pernah lahir seorang Marimuthu Sinivasan di bumi Indonesia. Ya kan? Yang berkarya sehingga diakui secara internasional. Walaupun Bapak juga mengalami kesulitan tetapi semangat tidak boleh mati. Gitu ya, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Saya belajar banyak. Wow, jadi menurut saya part 2 luar biasa. Semoga kita makin pede sebagai bangsa, makin confident, makin percaya diri bahwa kita kalau diberikan kepercayaan bisa. Ya, jadi kita lupakan banyak persoalan gitu. Yang penting mari kita berkarya menyambut, mengisi ya supaya kita 2045 betul-betul menjadi seperti yang kita ciptakan bersama. Ya, tujuan kita yang penting banget, yang banyak juga dipertanyakan, apakah mungkin Indonesia bisa mencapai economic growth 8%? Kalau tanya beliau di samping saya, jawabannya bisa. Mari kita saling bantu, saling tolong, saling percaya, dan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.